Pulau Sebira adalah pulau paling utara di Kepulauan Seribu. Tarik, Pak! Wah, banyak! Wah! Wah, ternyata tangkapan kedua hasilnya lebih banyak! Wah! Sedekat ini dan ini benar-benar momen yang sangat langka, sangat jarang terjadi apalagi sebanyak ini. Ini dia. 1, 2, 3. Ayo jangan sampai kalah. Wah, ibu-ibu di sini energik sekali. Berapa? Abunya atau sampahnya itu goyang-goyang malah makin hati. Aduh. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang membentang dari Teluk Jakarta hingga Pulau Sebira. Inilah sang penjaga di Pulau Sebira. Pulau Sebira adalah pulau paling utara di Kepulauan Seribu. Dari sinilah petualangan saya yang seru akan dimulai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, mau nyari selar ya, Pak? Wah, ini pas banget. Bapak-bapak lagi mau cari selar di mana itu adalah ikan dengan komoditi terbesar di pulau ini. Ayo Pak, saya mau ikutan ya. Ya, silakan. Ya, Pak. Hati-hati. Pulau Sebira dikenal juga dengan Sabira yang artinya sabar dan gembira. Sejak tahun 1980-an, Pulau Sabira sudah terkenal sebagai salah satu pulau yang masih sangat terjaga kekayaan hayatinya. Jadi kita untuk mendapatkan ikan selar ini harus menempuh jarak yang cukup jauh karena rumahnya berada di sekitar 2 mil dari daratan. Pencarian ikan biasanya dilakukan secara berkelompok. Selain efisiensi waktu, proses pencarian ikan di sini melalui beberapa tahap, sehingga membutuhkan orang yang lebih banyak. Wah, akhirnya kita udah sampai nih di lokasinya. Nah, sekarang kita mau pasang jangkar dulu. Pondetan. Nah, jadi pondetan itu semacam rumah ikan. Jadi sebelum pondetan ini sudah ada pondetan yang dipasang sejak lama dan tujuan pondetan baru ini adalah untuk memindahkan ikan yang lama ke pondetan kita yang baru nih. Dan ini panjangnya sekitar 20 meter. Setiap orang punya tugasnya masing-masing, mulai dari mengecek potensi keberadaan ikan hingga menunggu di kapal untuk menarik jaring. Ada Pak Agus? Ada? Ini nggak butuh waktu lama, begitu jaringnya ditebar langsung kita tarik lagi. Ini melingkar, jadi kalau bisa dilihat ada di bagian kanan juga bagian kiri belakang sana. Tarik Pak! Wah, banyak! Wah, ini sekali tarik bisa langsung dapat puluhan, maka mungkin ini 100 lebih kali ya Pak? Iya, lebih. Tapi ini kita bakal tarik lagi, bakal tebar lagi. Jadi nggak cuma segini, kita bakal cari lagi lebih banyak. Ikan selar merupakan jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan yang hidup pada laut pada kawasan tertentu. Menjadi salah satu ikan yang banyak diminati masyarakat. Bentuk tubuhnya jorong memanjang dan pipih tegak, dan umumnya memiliki panjang sekitar 15 cm. Nah, habis ini kita bakal cari titik ikan yang lain, tapi sebelumnya kita mau kembalikan dulu nih rumah si ikan yang tadi kita angkat. Daun kelapa digunakan karena menjadi salah satu sumber makanan kesukaan ikan laut. Selain itu, tidak mudah hancur, sehingga bisa bertahan untuk waktu yang relatif lama. Suara mesin mengecil berarti tandanya kita untuk melempar jaring. Lempar, Pak! Ya, terus! Yo! Ini lempar juga, Pak. Wah, ternyata tangkapan kedua hasilnya lebih banyak. Banyaknya. Ini kita taruh tempatnya apa Pak namanya Pak? Penampungan ikan. Penampungan ikan.
banyak banget. Nah, ini biasanya ikan ini langsung dijual ke pasar, tapi kali ini saya mau olah juga nih, mumpung masih segar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu sentra penghasil ikan asin, banyak sekali kegiatan pengeringan ikan selar di Pulau Sebira. Ibu. Nah, jadi sebagian ikan memang dijual, tapi sebagian lagi diolah menjadi ikan asin. Produksi ikan selar asin di Pulau Sebira hanya menggunakan garam. Proses produksi dilakukan secara bertahap dan alami. Jadi pertama-tama kita harus siapin dulu nih air asin atau air garamnya. Nah, kalau sudah siap air garamnya, baru kita masukkan ikannya. Untuk sekitar 50 kg ikan selar dibutuhkan sekitar 3 karung garam. Pengasinan ikan merupakan salah satu cara pengawetan tradisional supaya daging ikan tidak cepat busuk. Wah, nah ini kalau udah tercampur seperti ini harus didiamkan atau dimarinasi selama 1 malam. Nah, paginya baru deh kita jemur. Iya. Bu, saya mau lihat yang udah dijemur dong, Bu. Boleh di sana, nah. Di sana? Ya, di bawah. Yaudah, saya sana ya, Bu. Iya, Mari, Bu. mari. Ibu. Ih, banyak banget, Bu. Ini ikan asinnya. Lagi dibalik-balik nih. Iya. Nah, jadi emang ini adalah tempat penjemuran ikan asin. Sekali jemur pasti banyak. Seperti ini nih. Ini aja belum full ya, Bu? Belum full, ke sono sampai ke sono. Proses penjemuran ini merupakan tahapan yang sangat penting. Jika proses penjemuran tidak maksimal, maka hasilnya pun menjadi kurang bagus. Nah, ini emang praktis nih. Dia jemurnya nggak perlu lama-lama, cukup sehari aja kalau matahari bagus. Nah, ini kita bukan cuma bolak-balik, tapi kita sambil memilah nih. Kita pilah sesuai ukuran. Ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Dan udah pasti semakin besar harganya pun semakin mahal. Kalau sudah kering dan asin seperti ini bisa langsung diolah. Saya pengen coba nih, Bu, diolah dengan salah satu masakan yang favorit di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selar-selar ini akan kita masak menjadi selar asin balado. Bumbu balado, teknis memasak dengan cara menumis cabai dengan campuran bumbu rempah lainnya. Nah, ini tinggal bumbu terakhir kita yaitu asam. Ini berhubung ikannya sudah matang, sudah harum, kita udah bisa masukkan bumbunya nih. Ini bumbunya juga sudah harum, saatnya kita masukkan ikan-ikannya. Nah, ini kita aduk-aduknya berapa lama nih, Bu? Bentar aja. Ayo, Bu, masukin ini yuk. Aromanya. Ini saya mau coba dulu nih, Bu, nggak pakai nasi. Jadi emang telur asin balado ini cocoknya dimakan menggunakan nasi. Jadi asinnya nggak terlalu terasa gitu. Tapi ini enak. Pedasnya juga terasa, asamnya juga terasa. Kandungan gizi, terutama kalium dan vitamin A pada ikan selar membuatnya menjadi salah satu ikan yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan mata. Asam lemak omega 3-nya yang tinggi dapat meningkatkan fungsi otak. Saya senang sekali nih bisa mengikuti keseruan-keseruan dari Pulau Sebira. Cari ikannya, masaknya, tapi nggak sampai sini. Perjalanan saya masih panjang dan pastinya seru-seru di Kepulauan Seribu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di wilayah Laut Jawa, Kepulauan Seribu memiliki potensi kelautan yang beragam. Ekosistemnya menjadi habitat bagi ikan-ikan dan biota laut bernilai tinggi. Saya masih di Kepulauan Seribu dan lagi-lagi saya mau mencari ikan. Tapi bukan hanya mencari ikan, saya juga mau melakukan hal yang bisa membantu kelestarian ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tingginya aktivitas pencarian ikan membuat terciptanya ragam cara dan teknik yang ekonomis dan ramah lingkungan. Salah satunya rumpon. Kali ini saya harus mencari lokasi yang tepat untuk menaruh rumpon. Jadi nggak bisa taruh sembarangan, tapi ada titik koordinat tertentu. Di sebelah mana, Mas? Sana.
Rumpon merupakan rumah tiruan bagi ikan yang dibuat dengan menaruh berbagai jenis barang di dasar laut, sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi di bawah ini udah ada rumpon. Jadi kita itu sistemnya adalah rumpon lama, kita tambah rumpon baru setiap waktu yang berkala. Jadi makin lama makin banyak. Nah, ini kedalamannya bisa mencapai 50 meter. Rumpon harus menggunakan pemberat sehingga posisinya tidak bergerak karena arus laut. Nah, ini setelah jadi nggak lupa nih kita lengkapi dengan daun-daun kedondong. Nah, ini dipilih daun kedondong karena daun kedondong ini bisa menghasilkan banyak lendir. Nah, tadi nih abangnya bilang katanya supaya menarik ikan-ikan kecil untuk makan lendirnya. Jadi dia banyak di sekitar rumpon ini nantinya. Rumpon pada prinsipnya juga memudahkan kawanan ikan untuk ditangkap sesuai dengan alat tangkap yang diinginkan. Penggunaan rumpon menghemat waktu dan bahan bakar perahu karena nelayan tidak perlu lagi mengejar gerombolan ikan. Semoga dengan kita memasang rumpon di sini bisa membantu melestarikan kehidupan bawah laut di Kepulauan Seribu. Nah, habis ini kita mau pindah lokasi karena masih ada kegiatan lain nih yang akan kita lakukan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udah nih. Nah, kalau ini adalah lokasi yang tepat untuk menaruh bubu. Ayo Bang! Bubu, alat tangkap yang digolongkan dalam klasifikasi perangkap yang memudahkan ikan memasukinya dan menyulitkan ikan untuk keluar. Ukurannya bervariasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan. Biasanya diletakkan di dasar perairan. Nah, jadi umpan yang kita pilih ini adalah bulu babi karena dia ini mudah didapatkan dan yang terpenting adalah dia ini memiliki bau amis. Jadi ikan-ikan predator akan tertarik nih untuk masuk ke bubunya. Nah, ini setelah dimasukkan ke air biasanya kita butuh waktu antara 3 sampai 4 malam baru bisa diambil hasilnya. Ya. Tapi saya udah gak sabar banget nih Bang. Saya juga sudah naruh bubu, ada 2 di situ titiknya. Oh, ada nih. Ya, kebetulan kita mau ngangkat. Wah, ini pas banget nih. Habis taruh bubu, saya bisa langsung ambil bubu yang lain. Betul. Ayo, saudara Bang. Oh, iya, siap. Yuk, ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bubu laut dalam biasanya digunakan rangka berupa besi masif atau kokoh. Tujuannya agar bubu dapat bertahan dengan baik selama pemakaian di dalam air. Penggunaan material bubu yang ramah lingkungan sangat dianjurkan untuk mengurangi resiko ghost fishing akibat hilangnya alat tangkap ketika dioperasikan. Ya, ini udah titiknya nih pengangkatan. Ya. Nah, ini kita udah sampai di titik bubu yang udah mau diangkat. Nah, saya mau ikutan nih. Makanya saya mau nyelam dan mau lihat gimana keindahan bawah laut Kepulauan Seribu. Ayo, Bik. Yuk. Udah, Kak. Ikannya udah banyak banget dan macamnya juga banyak ya, Bang? Iya, baik ini sudah. Saya mau lihat lagi deh. Wah, ini ada banyak banget ikannya. Jenisnya juga macam-macam. Ada apa aja nih, Bang? Ada keneke tuh. Ini keneke itu Ikan tambak tuh. tambak. Peragan. Nah, habis ini kita mau bawa ke darat untuk kita olah dan pastinya hidangannya bakal enak ya harusnya. sekali. Pasti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya mencari ikan bertambah seru. Sekumpulan lumba-lumba menari seakan bersorak di tengah laut perairan. Wah, itu mereka. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Setelah saya melaut, saya disambut oleh sekumpulan lumba-lumba yang banyak sekali sedekat itu. Mamalia laut yang senang hidup berkelompok ini seakan memberikan isyarat, mengerti, dan mengingatkan kepada manusia akan pentingnya lautan bagi kehidupan.
Kemunculan lumba-lumba ini dapat menjadi tanda perairan di Kepulauan Seribu semakin bersih dan kondusif bagi ekosistem lumba-lumba dan bisa menjadi daya tarik tersendiri. Benar-benar sedekat ini dan ini benar-benar adalah momen yang sangat langka. Kalau jarang terjadi apalagi sebanyak ini. Wah! Ikan-ikan hasil tangkapan Bubu ini akan kita masak dengan bumbu favorit Kepulauan Seribu nih, namanya masak asem. Untuk membuat masak asem ini bumbunya sederhana aja nih, cuman bawang, cabai, kunyit, jeruk, dan daun salam. Tapi ada yang nggak boleh ketinggalan, sesuai dengan namanya masak asem, kita harus menggunakan asam. Yang kita gunakan ini adalah asam hitam. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, ikan bumbu asam merupakan makanan yang sudah ada sejak dahulu kala. Rasanya khas, membuat yang mencobanya akan merasa ketagihan dan membuat nafsu makan terus bertambah. Nah ini kalau bumbunya sudah jadi, yang pertama kita masukkan itu ikannya dulu. Nah ini kita juga nggak lupa kita peraskan jeruk nipis di atas ikannya supaya bau amisnya hilang. Proses memasak ikan bumbu asam ini hanya dengan merebus ikan dengan bumbu yang sudah dibuat. Aromanya sudah harum sekali, sudah matang, bisa langsung kita santap bersama keluarga Ibu Ida. Tak hanya potensi alamnya yang saya nikmati di Kepulauan Seribu, melainkan keramahan masyarakat dalam segala situasi termasuk saat makan bersama. Ini saya dulu. Ya udah nggak boleh dua. Nah ini nih serunya makan bersama keluarga Ibu Ida. Pada rame kalau udah urusan makan nih. Sesuai namanya masak asam, rasanya pun asam segar ditambah pedas, terus dagingnya juga ini lembut. Mantap surantap. Di Kepulauan Seribu ini emang banyak sekali masakan khas, dan dari semua yang saya coba rasanya juara-juara banget, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya menyusuri gugusan pulau di Kepulauan Seribu masih berlanjut. 1, 2, 3! Ayo jangan sampai kalah! Wah ibu-ibu di sini energik sekali. Berapa? Agunya atau sampannya itu goyang-goyang malah makin api. Aduh. Saking semangatnya saya sampai jatuh. Tapi untung dangkal nih, karena emang lokasi dangkal seperti inilah lokasi yang tepat untuk mencari kerang yang mau kita cari. Kerang merupakan hewan akuatik. Mereka menetap di dasar air, memenam di dalam pasir, lumpur, maupun menempel pada batu karang. Kerang termasuk kelompok moluska yang hidup pada semua tipe perairan. Terdapat lebih dari 1.000 jenis yang hidup di perairan Indonesia. Ini dia nih yang kita cari-cari, namanya kerang kampak. Dan ini emang pantas aja namanya kampak ya Bu? Iya. Bentuknya ini mirip sekali dengan mata kampak. Kerang kampak dapat mencapai ukuran yang lumayan besar. Warna cangkang pada bagian luar yaitu coklat hingga kehitaman dan mengkilap. Dapat juga. Ini emang kelihatannya mudah, terlihat jelas, tapi pas nariknya itu butuh tenaga ekstra ya Bu? Iya. Nah ini emang waktu yang paling tepat untuk mencari kerang kampak, yaitu di saat air surut seperti ini. Jadi kita mudah nih untuk ngambil
congkel di pasir. Kalau airnya tinggi, kita bakal susah banget nih untuk ngambil si kerang kampak. Berarti kita habis benang-benang masak kali ya, Bu? Iya. Apa nih, Bu, yang dimasak, Bu? Itu apa? Kampak-kampak. Kampaknya kita masak? Iya. Nah, bisa ikuti jejak saya, jejak Pala. Yang namanya seafood pasti nggak akan salah nih kalau dimasak saus tiram. Seperti kerang-kerang kampak ini akan kita masak menjadi kerang kampak saus tiram dan bumbunya yang pasti sederhana. Ini adalah bumbu ala pesisir. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerang kampak merupakan jenis kerang yang memiliki daging cukup tebal. Kerang ini juga memiliki kandungan vitamin yang berguna bagi tubuh manusia. Umumnya, masyarakat sini mengolah kerang menjadi menu tradisional. Salah satunya tentu saja dengan dioseng. Sebelum ditumis, kerang-kerang ini harus direbus dulu nih, supaya jadi empuk, cita rasanya keluar, dan juga hilang bau amisnya. Setelah matang seperti ini, langsung kita tiriskan, dan habis ini langsung aja kita tumis. Gak lupa kita tambahkan serai supaya bau amisnya hilang dan makanan menjadi lebih harum. Nah, begitu bumbunya harum, sudah matang seperti ini, langsung aja kita masukkan kerang-kerangnya. Tidak perlu waktu lama hingga kerang matang dengan sempurna. Ini tekstur dagingnya lembut, ditambah bumbunya ini meresap ya, Bu. Terasa sekali nikmat dan juga ada aroma harum dari serehnya. Jadi ini benar-benar mantap, surantap. Wah ya, Bu. Wow. Kerang mengandung zat besi yang penting untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein khusus yang bertugas untuk membawa oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Walaupun enak dan sehat, tapi tetap nih kita dalam memanfaatkannya harus baik, nggak boleh ambil berlebih. Kita cukup ambil secukupnya aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biota laut di Kepulauan Seribu memang banyak jenisnya. Kali ini saya ingin mencari salah satunya yang bisa dikonsumsi selain jenis ikan-ikanan. Kalau biasanya bertualang di laut dan pesisir identik dengan ikan dan kerang, kali ini kita mau cari yang berbeda nih. Kira-kira apa ya? Ini biasanya hewan yang kita cari ini senang sekali hidup di dalam pasir. Nih, jadi untuk mengetahui keberadaan hewan ini ditandai dengan adanya lubang-lubang kecil, tapi juga tricky atau sulit. Karena ada banyak sekali lubang-lubang kecil. Perbedaannya hanya untuk kalau hewan ini dia lubangnya sedikit miring. Untuk hasilnya maksimal, kami berpencar di beberapa titik. Nah, ini jadi kalau kita dapat begitu tertusuk terasa dia tuh kenyal, ya. Dia mendal itu kenyal maksudnya. Terus langsung digali aja. Gali ya? Iya. Oh, ini nih. Iya. Jadi yang kita cari nih namanya oa-oa. Dia itu sejenis cacing laut, tapi dia bedanya di bagian kulitnya itu ada teksturnya mirip dengan kacang. Jadi sering juga disebut dengan peanut worm atau cacing kacang. Coba kita bersihin dulu biar. Apa ini? Sipunkula biasanya hidup di daerah pesisir, terutama di sekitar area padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sipunkula mampu menghuni daerah bersubstrat lunak maupun keras. Nah, ini
Jadi si owa-owa ini sebenarnya ada sepanjang tahun. Dia bukan binatang musiman, tapi ada waktu tertentu untuk mencarinya. Biasanya bisa dicari di saat waktu surut, karena owa-owa ini hidupnya di dalam pasir. Harus cekatan untuk bisa menangkap owa-owa. Jika terlambat mengambil, hewan ini akan bergerak cepat masuk ke liang pasir yang lebih dalam. Jadi emang kalau udah tahu ciri-ciri lubangnya, itu jadi mudah untuk mencarinya. Dan ini tuh biasanya digunakan untuk umpan pancing ya. Iya, benar. Nah ini katanya dimasak juga enak nih, saya juga penasaran kira-kira gimana rasanya. Langsung aja kita olah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk! Katanya nih, di sini ada sambal yang bikin kita hanyut dalam suasana. Namanya sambal beranyut. Makanya saya penasaran juga nih, mau coba owa-owanya kita nikmati bareng sambal beranyutnya. Owa-owa terlebih dahulu dibersihkan isi perut dan kotorannya. Nah ini owa-owa yang sudah dibersihkan. Nah ternyata begitu dibersihkan jadi sedikit. Ini langsung kita bikin sate dan langsung mau kita panggang. Ini belum matang saja aromanya sudah menggoda. Jadi kalau udah setengah matang seperti ini bisa langsung kita oleskan sambal beranyutnya. Sambal beranyut merupakan sambal andalan sebagai pendamping makanan utama. Sambal ini selain pedas juga memiliki cita rasa segar. Sudah matang nih, Kak. Udah matang nih. Wah, ini akhirnya matang juga nih. Sate owa-owa sambal beranyut ala anak-anak Kepulauan Seribu. Ini teksturnya seperti usus ayam tapi lebih alot gitu. Dan sambalnya, ini pedas banget. Meski keberadaannya tidak sepopuler ikan pada umumnya, owa-owa memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan fungsional. Owa-owa ini bukan makanan sehari-hari, tapi ini adalah makanan cemilan atau kudapan di saat santai seperti ini. Asik banget kan, sambil nunggu sunset, kita makan owa-owa. Dan gak itu doang, gak cuma enak tapi baik untuk tubuh, karena tinggi protein dan karbohidrat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.